Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kritisana Jagi, SE, MSI. Saat ini saya mengabdi di Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya mengabdi di UPG 45 Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2017. Saya bertugas di Prodi Manajemen mengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa semester 3. Pada saat ini saya membuat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah menggunakan metode DIA atau disebut Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery adalah memberikan materi menggunakan LCD ataupun WhatsApp group. Sedangkan metode interaction adalah melalui interaksi bersama saat di kelas bersama mahasiswa memberikan pertanyaan. Tetapi jikalau tidak, maka saya memberikan kesempatan untuk bisa menanyakan lewat WhatsApp group yang telah kami sepakat untuk membentuk sebelumnya. Dan metode yang ketiga, assessment, adalah memberikan tugas kepada mahasiswa. Metode penilaian yang saya berikan di dalam mengasuh mata kuliah Manajemen Kepemimpinan adalah 1. UAS sebanyak 40%, UTS 20%, tugas 30%, dan kehadiran 10% yang berjumlah 100%. Jumlah pertemuan yang saya lakukan di dalam mata kuliah kepemimpinan adalah sebanyak 16 pertemuan yang dibagi di dalam 14 pertemuan adalah penyampaian materi, 1 pertemuan pada saat melakukan UTS, dan 1 pertemuan pada saat melaksanakan UAS. Pada materi manajemen kepemimpinan, saya juga menggunakan beberapa buku panduan dan menggunakan jurnal-jurnal yang telah terakreditasi SINTA. Mata kuliah yang diampuh oleh semester 3 terdiri dari 3 SKS yang RPS-nya telah ada di dalam lampiran. Sedangkan CPL Prodi terdiri dari 4, di mana CPL 1 tentang sikap, CPL 2 pengetahuan, CPL 3 tentang keterampilan umum, dan CPL 4 tentang keterampilan khusus. Sedangkan CPM mata kuliah terbagi menjadi 4. CPM 1 adalah bagaimana memahami konsep dasar kepemimpinan, CPM 2 menganalisis berbagai gaya kepemimpinan, CPM 3 menerapkan konsep kepemimpinan, dan CPM 4 mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Deskripsi singkat tentang mata kuliah kepemimpinan adalah dengan mahasiswa mempelajari mata kuliah kepemimpinan ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep kepemimpinan dan dapat berkomunikasi secara baik dan dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Baiklah, berikut kita sama-sama saksikan video pembelajaran untuk pertemuan kedua. Selamat siang. Ya, kembali lagi dengan saya ya, Ibu Kritisana Jagi, SMSI. Kembali Ibu sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Kita akan ketemu hari ini di minggu kedua, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan kita pada siang hari ini, sebagai umat beragama, beriman, kita patut untuk mohon bimbingan dari Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa secara pribadi ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.
Baik, anak-anak, senang sekali hari ini Ibu ketemu dengan kalian semua ya. Ya, pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan minggu kedua, ya. Sebelum Ibu masuk dalam penyampaian materi, anak-anak, apakah masih ada yang mengingat materi Ibu minggu lalu di pertemuan kita yang pertama? Masih ya? Apakah ada yang bisa memberikan secara garis besar pertemuan minggu lalu membicarakan apa saja? Bisa ya? Siapa? Coba angkat tangan, sebutkan nama. Silakan Jenny. Nama saya Jenny. Saya akan menjelaskan materi kemarin. Ya, silakan. Pertama, manajemen itu tingkat tertinggi dalam organisasi atau perusahaan itu seperti direktur utama. Nah, yang kedua itu middle manajemen itu tingkat manajemen yang berada di antara top manajemen dan lower manajemen itu seperti kepala divisi dan wakil direktur. Dan yang ketiga itu lower manajemen itu seperti tingkat manajemen yang paling rendah dalam organisasi atau perusahaan, contohnya kepala tim atau manajer lapangan. Terima kasih. Wah, luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih ya Jenny ya. Berarti Ibu dapat berkesimpulan bahwa anak-anak semua bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan pada pertemuan minggu pertama ya. Oke, Ibu izin lanjutkan ya. Minggu ini kita akan masuk di dalam pembahasan bab kedua. Ya, bab 2 ini berbicara lebih jauh tentang manajemen kepemimpinan ya, tentang manajemen kepemimpinan. Siapa yang masih ingat arti manajemen itu apa? Silakan dengan bahasa kalian sendiri saja. Iya. Ada yang masih ingat? Planning? Ya. Harus ingat ya, itu adalah kunci kata dasar kita untuk manajemen. Nah, tetapi minggu ini kita bukan berbicara tentang manajemen saja, tetapi lebih jauh tentang manajemen kepemimpinan. Ya. Nah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Pemimpin adalah leader dalam bahasa Inggris ya, berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya guide atau commander. Yang akhirnya bisa kita kesimpulan bahwa pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kita masuk di definisi kepemimpinan. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Kepemimpinan Ya, berarti kepemimpinan ini adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang. Berarti ada pemimpin, ada bawahan. Pemimpin dan ada bawahan. Bagus sekali ya. Nah, untuk menjadi pemimpin, siapa saja bisa menjadi pemimpin. Kalian yang saat ini masih menjadi mahasiswa, kalian harus punya mimpi, punya visi ke depan bahwa suatu saat saya bisa menjadi pemimpin. Ya, semua mau jadi pemimpin tidak? Ya, tetapi tentunya tidak serta-merta saja mau jadi pemimpin. Saya ingin jadi pemimpin. Ada syarat-syarat dasarnya ya. Ini ada 4 ya. Yang pertama itu dia seorang pemimpin harus bisa mempunyai spirit influence. Influence itu artinya apa? Jadi kalau seorang pemimpin dia harus bisa mempengaruhi bawahannya. Awalnya mungkin suatu perusahaan itu mempunyai ritme irama kerja yang tidak tepat waktu, tetapi jikalau setelah pemimpin ini masuk, dia bisa mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk ayo kita tertib waktu, ayo bekerja sesuai dengan target. Nah, itu kemampuan dasarnya ya. Yang kedua, harus mempunyai power. Power di sini bukan kita jadi Power Rangers ya, tetapi mempunyai keberanian. Makanya selalu Ibu ingatkan untuk ayo coba anak-anak berani mengungkapkan kalian punya pertanyaan, kalian punya apa? Kalian punya ide. Sehingga dari hal-hal kecil ini kalian dilatih untuk mempunyai keberanian.
Nah, keberanian yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan, ya. Kadang-kadang di saat suatu perusahaan ada pertimbangan, ada permasalahan untuk mengambil keputusan di rapat, nanti diteruskan ke pemimpin, ya terserah Bapak sebagai kepala, Bapak yang punya wewenang untuk mengambil keputusan. Jadi di saat itu pemimpin harus berani. Oh, saya harus mengambil keputusan ini karena keputusan ini membawa dampak bagi perusahaan yang baik, ya. Seperti itu. Mungkin lebih agak cepat kah Ibu penyampaian Ibu? Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Yang berikut adalah authority. Authority yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memberi perintah. Nah, memberi perintah di sini bukan berarti sok memerintah, tetapi memerintah dalam posisi sebagai pemimpin dan bawahan. Seperti yang minggu lalu tadi diingatkan oleh Jenny, ada tahapan-tahapan ya, tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, itu yang dimaksud di situ. Dan yang terakhir adalah follower. Follower di sini bukan IG ya, pasti semua punya IG kok? Ya, tetapi follower yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai anggota itu untuk mendukung program-programnya, ya. Tentunya program-programnya ini adalah program-program yang sangat baik, program-program yang mendukung untuk kemajuan perusahaan, membuat perusahaan mendatangkan laba, membuat perusahaan untuk berkembang lebih besar lagi, ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Pas ya? Kalau pas Ibu lanjut ya. Ya. Nah, kita masuk sekarang ke kriteria lagi. Tadi apa ya? Yang sebelumnya? Syarat kan? Ya. Nah, sekarang ini kriteria. Aduh, susah nggak jadi pemimpin? Susah gampang ya. Nah, di sini ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah visioner. Visioner di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang pemimpin itu dia mempunyai visi ke depan untuk mengembangkan perusahaan ini. Kalau saat ini visinya perusahaan ini masih hanya berskala lokal, tetapi pemimpin yang nantinya mempunyai visioner ini adalah dia mempunyai visi ke depan untuk membawa perusahaan ini bukan hanya sukses di tingkat lokal, tetapi ke nasional, apalagi internasional. Jadi dia mempunyai visi yang ke depan itu yang luar biasa ya. Setelah visioner, nah ini ada lagi teachable and live continuous. Menjadi pemimpin bukan berarti dia berhenti belajar. Ya, seorang pemimpin dia terus belajar dan membuka diri untuk menerima masukan dari bawahannya. Belajar dalam hal ini, kadang seorang pemimpin bukan dalam artian belajar itu dengan membuka buku, tetapi bagaimana hal-hal positif yang ditunjukkan oleh karyawan itu, pemimpin itu bisa belajar. Ya, contoh. Asti karyawan di perusahaan Suzuki. Setiap pagi Asti kalau jam masuknya jam 7, tetapi Asti selalu sudah ada di kantor itu jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10. Nah, hal-hal ini yang juga sebagai pemimpin harus bisa membuka diri, harus bisa belajar dari bawahannya, ya. Dan banyak hal-hal positif lain ya, positif lain. Nah, yang berikut create new leader. Create new leader di sini dalam artian adalah apa? Coba, siapa yang bisa? Tadi ada. Siapa? Priscilla, silakan. Nama dulu. Nama saya Priscilla Fu. Ya. Saya akan menyampaikan arti dari create new leader. Yes. Menurut saya itu adalah menciptakan calon pemimpin yang baru. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ibu mau jelasin gini ya, create a new leader. Seorang pemimpin, dia kan mempunyai batas masa jabatan ya, 5 tahun contohnya.
seorang pemimpin dinyatakan sukses apabila ia telah menyiapkan calon pemimpin baru. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kita Priscilla. Jadi gini ya, oh saya lagi 1 tahun saya sudah mau selesai nih masa jabatan saya. Dalam tenggang waktu itu, sepanjang 4 tahun itu, saya sudah melihat siapa ini staf-staf potensial yang nanti akan saya promosikan untuk bisa meneruskan visi yang tadi ke depan itu. Kita mau membuat perusahaan menjadi besar. Terus siapa yang akan bisa meneruskan program-program untuk pengembangan perusahaan. Nah, seorang pemimpin harus demikian anak-anak. Karena kalau dia tidak menciptakan create a new leader, pada saat dia habis masa jabatannya 5 tahun, perusahaan akan stuck. Perusahaan akan sulit memproses lagi mencari calon pemimpin baru, ya toh? Calon pemimpin baru. Tetapi kalau pemimpin itu sudah menyiapkan calon pemimpin masa depan, itu akan mempunyai dampak yang sangat bagus untuk perusahaan, ya. Dan yang terakhir adalah success together, ya. Nah, success together ini yang dimaksud di sini adalah bukan hanya pemimpinnya yang sukses, tetapi bagaimana juga karyawan itu sukses. Nah, Ibu bagaimana bisa sukses, kan kami ini staff. Nah, waktu si pemimpin ini masih memimpin, tentunya harus ada banyak kegiatan-kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan pelatihan, diklat, baik itu diklat public speaking. Jadi bukan hanya pemimpinnya saja yang jago bicara. Oh iya sih, karena Pak Direktur kan bicaranya bagus. Kalau kita kan tidak bagus. Nah, tetapi kalau pemimpin menyiapkan diklat, bimtek, cara berbicara yang bagus, tentunya semua satu perusahaan akan menjadi orang-orang yang hebat di public speaking. Begitu juga dengan kepemimpinan. Harus banyak membuat diklat-diklat bimtek, ya. Di perusahaan itu kan ada bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, atau kerennya sekarang HRD, bagian teknik, bagian apa lagi? Banyak, rumah tangga. Nah, semua yang menduduki posisi ini harus bisa juga menguasai segala hal yang bukan bidangnya dia, yaitu dalam membuat pelatihan-pelatihan dan diklat-diklat seperti itu, ya, anak-anak ya. Bisakah memahaminya? Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Pas ya? Pasti. Oke. Selanjutnya kita akan lihat teori lahirnya pemimpin yang kedua, teori sosial. Coba ini kita baca ya. Efektif melalui berbagai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan itu dibantu leaders karena. Yes, oke. Makasih ya nih kita ya. Ini sesuai dengan apa ya? Konsepnya. Leaders are made. Nah, kita semua yang ada dalam ruangan ini ada di posisi kedua. Ya, makanya selalu ada bahasa bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang apa? Pemimpin yang menjadi pemimpin karena proses, ya, karena proses. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa kalau kalian baca autobiografi orang-orang hebat ya, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang fenomenal, itu adalah pemimpin yang mereka bukan dari latar belakang orang yang hidupnya mewah, dari latar belakang keluarga yang berkecukupan, tetapi rata-rata mereka adalah mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang biasa-biasa saja, ya. Tetapi mereka mau untuk belajar dan mau dibentuk oleh proses, ya. Kita kalau mau sampai ke puncak, ke tangga 10, tentunya kita harus melalui tangga 1, 2, 3, 4 sampai ke 10, ya. Jadi kalau hari ini kalian masih duduk sebagai mahasiswa, itu adalah proses yang sedang kalian jalani untuk nantinya kalian menjadi seorang pemimpin yang hebat. Yang penting kalian harus mau berproses, mau setia, mau ikhlas menerima proses hidup itu, ya. Dan yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis, Yanto tolong bacakan ya.
Seorang bisa muncul sebagai pemimpin yang efektif bila dilandasi bakat yang dibawa sejak lahir serta diberi kesempatan menduduki jabatan pimpinan dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ya, oke ya. Leader are born and made. Dia dari lahir, dia sudah terbentuk, terus dia dibentuk lagi oleh proses hidup. Kalau kalian baca autobiografinya Presiden Soekarno, presiden pertama kita, itu waktu lahir ada tanda bintang yang sangat bersinar di langit atau apa-apa begitu, tanda-tanda alam itu mendukung untuk lahirnya seorang pemimpin. Terus dia memulai proses hidupnya dengan pendidikan, pelatihan, masuk segala macam pelatihan militer, sampai akhirnya dia menjadi pemimpin yang hebat dan revolusioner, ya. Jadi kita semua jangan berkecil hati kalau kita lahirnya ini saya lahir ibu di desa, bu, bapak saya cuma petani, jangan, ya. Ibu, saya punya bapak bukan orang PNS, tidak apa-apa. Oke, kita sudah sampai di akhir dari pertemuan kita di minggu kedua hari ini. Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan resapi sehingga menjadi catatan untuk kalian pada saat nanti kita mites. Bisa saja materi hari ini yang akan Ibu keluarkan di mites ini. Terima kasih untuk kita semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Siap.